Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 016, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai manajemen fresh product di warehouse Carrefour di ITC Depok. Untuk anggotanya sendiri, untuk saya Gozia Masyahid, lalu ada Naswa Fauziah, dan ada Patricia Cecilia Agatha. Yang pertama adalah penentuan objek perusahaan. Carrefour merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang retail dan termasuk dalam kelompok supermarket internasional. Carrefour menggunakan perangkat lunak Infolog dengan tujuan agar semua proses rantai pasok dapat diintegrasikan dan dapat memudahkan kolaborasi Carrefour dengan pemasoknya. Dengan menggunakan aplikasi Infolog, terdapat beberapa proses bisnis yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama ada inbound logistik, yang kedua ada perencanaan dan pengadaan persediaan, yang ketiga ada operasi gudang, yang keempat ada outbound logistik, dan yang kelima ada pelaporan. Next. Berikutnya ada objek produk. Untuk Carrefour sendiri menyediakan beberapa fresh produk yang memiliki kualitas yang tinggi. Terdapat beberapa kategori untuk fresh produk, mulai dari sayur-sayuran hingga buah-buahan dan rempah-rempahan. Untuk sayuran sendiri ada cabai, buncis, tomat sayur, wortel, mentimun, labu siam. Dan untuk buah sendiri itu ada jeruk, apel, pisang, dan mangga. Oke, untuk karakteristik produknya, dikarenakan ini adalah fresh product, maka memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu yang pertama produknya itu mudah rusak, lalu yang kedua cepat membusuk, lalu yang ketiga adalah membutuhkan suhu ruang yang dingin, yang keempat itu sensitif terhadap lingkungan, yang kelima adalah memiliki kandungan air yang tinggi, yang keenam memiliki respirasi, dan yang ketujuh memproduksi gas etilen dan butuh tingkat kebersihan yang tinggi. Selanjutnya adalah bisnis model pada gudang. Karena produk segar ini terbilang butuh penanganan yang baik untuk menghindari kerusakan barang akibat karakteristik dalam tersebut, perusahaan Carrefour selalu menerapkan quality control dalam gudangnya sendiri. Untuk fresh product menggunakan penyimpanan dengan kondisi suhu chiller, dan dalam manajemen pergudangannya, perusahaan Carrefour menggunakan teknologi yang terintegrasi untuk manajemen kondisi suhu penyimpanan. Next. Berikut merupakan bisnis model gudang. Carrefour sendiri menggunakan metode dengan penerapan proses just in time pada pusat distribusinya, yaitu distribution center, yang biasa juga disebut juga dengan cross docking, dengan tujuan agar tidak adanya stok pada pusat distribusi. Sistem cross dock juga membuat prosesnya lebih transparan dalam distribusi produk. Nah, selanjutnya merupakan analisis penjualan. Nah, pada analisis ini, karena kami tidak menemukan data mengenai penjualan sayur dan buah di PT Carrefour, maka kami mencoba untuk mengambil data konsumsi per kapita seminggu dari Kota Depok, yang diambil dari Badan Pusat Statistik Nasional. Berikut berdasarkan kilogram. Selanjutnya, dari analisis tersebut, kami mencoba untuk menganalisis demand forecast, yang mana untuk demand forecastingnya ini kita untuk tahun 2024, yaitu rata-rata seminggu selama 2024 itu. Nah, untuk targetnya itu kita tidak mengambil dari 100% penduduk Depok, melainkan hanya 10% saja, dikarenakan beberapa kendala, yaitu salah satunya para pelanggan tidak semuanya memilih untuk berbelanja di Carrefour, bisa di pasar tradisional dan lain-lain. Nah, untuk itu kami mendapatkan analisis demand forecasting-nya seperti pada berikut. Untuk wortel itu dalam seminggu rata-rata di tahun 2024 itu kemungkinan adalah 6 ton, 293 kilo. Lalu ada cabai rawit 6 ton, 722 kilo. Tomat sayur 8 ton, 224 kilo. Lalu ada jeruk 28 ton. Dan untuk pisang ada 9 ton. Untuk apel ada 6 ton. Dan begitu pun yang lainnya. Perlu diingat bahwa ini adalah forecast pemenuhan rata-rata
dalam rata-rata 1 tahun dalam seminggu. Selanjutnya adalah aktivitas inbound. Alur bisnis tersebut merupakan aktivitas inbound yang dimulai dari penerimaan barang masuk di gudang. Setelah melakukan penerimaan barang, maka dilakukan verifikasi dokumen untuk memastikan barang yang dikirim telah sesuai dengan permintaan. Setelah dokumen diverifikasi, maka barang diturunkan dari kendaraan dan barang tersebut akan menjalani quality checking untuk memastikan kualitas produk tersebut tidak rusak. Selanjutnya, barang disimpan berdasarkan jenis atau kategori tertentu untuk memudahkan dalam proses penyimpanan. Barang yang sudah disortir akan ditimbang dan diberikan label dengan kode tertentu. Barang yang telah dilabeli, maka barang akan disimpan di rak yang sesuai dengan kategorinya. Jika semua telah selesai, maka barang akan dicatat dalam sistem. Dan yang terakhir adalah laporan penerimaan barang untuk keperluan dokumentasi. Next. Berikut merupakan key performance indicator untuk receiving pada tahapan awal proses penerimaan di gudang, yaitu dimulai dengan penerimaan barang yang datang dari distribution center, lalu melakukan verifikasi dokumen mengenai produk, jenis, jumlah, serta ukuran produk. Untuk pada unloading barang itu ditetapkan KPI-nya kurang lebih sama dengan 30 menit, untuk verifikasi dokumennya kurang lebih 10 menit, dan quality control-nya sendiri kurang lebih 10 menit. Kemudian ada key performance indicator untuk put away, yaitu setelah proses penerimaan barang, maka dilanjut dengan tahapan pengalokasian barang pada tempat penyimpanan. Untuk akurasi waktu dalam melakukan put away adalah kurang lebih sama dengan 45 menit. Lalu, KPI pada penyimpanan, kita mengusahakan supaya barang tidak rusak dengan target barang rusak itu kurang dari 22% dari stok. Dan untuk mencapai itu, maka kita memerlukan penyimpanan dengan suhu ruang 0 sampai 8 derajat Celcius, dan kita juga harus tahu mengenai masa expired dari barang-barang tersebut. Ada cabai 7 hari, buncis 14 hari, wortel 30 hari, dan lain-lain. Lalu untuk checklist kebersihannya, kita usahakan 98%, dan untuk penggunaan ruang gudangnya dimaksimalkan yaitu 95%. Dan untuk regulasi pekerjanya, ditargetkan untuk KPI-nya sendiri itu mematuhi standar HACCP. Selanjutnya untuk KPI pengiriman barang pada tahapan Key Performance Indicator pengiriman barang. Indikator yang diukur meliputi ketepatan pengiriman sebesar 95%, kualitas produk sebesar 90%, dan durasi pengemasan kurang dari 12 menit. Kemudian terdapat rancangan gudang untuk Carrefour menggunakan UIM untuk Carrefour sendiri menggunakan UIM kilogram untuk setiap buah dan sayurannya. Pada gudang Carrefour Depok sendiri dalam penyimpanan barang fresh goods-nya itu menggunakan box plastik kapasitas 50 kg untuk menjamin kualitas barang terjaga dengan ukurannya. Kemudian ada gudang Carrefour Depok menggunakan sistem penyimpanan block stacking. Nah, berikut merupakan rancangan gudangnya. Nah, untuk rancangan gudangnya ini, kita menggunakan prioritas berdasarkan first expired, first out. Jadi, untuk tomat di depan, cabai rawit, pisang, timun, dan labu siam berada di depan. Selanjutnya adalah jenis penyimpanan. Penyimpanan yang digunakan oleh Carrefour adalah cold storage, tetapi yang tepat adalah chiller storage atau chiller room yang digunakan untuk menjaga kesegaran produk agar tidak cepat membusuk. Jenis chiller storage yang digunakan adalah gudang pendingin dan chiller. Kemudian terdapat kebutuhan penyimpanan. Yang pertama itu ada chiller room sebagai tempat menyimpan buah dan sayur agar tetap segar. Kemudian termometer digital dan monitoring suhu.
Lalu yang ketiga ada airflow management untuk menghindari aliran udara langsung. Yang keempat terdapat box plastik berlubang kapasitas 50 kg, ukuran 520 dikali 360 kali 282. Lalu yang terakhir terdapat palet dasar 1200 mm dikali 1000 mm kali 155. Terdapat 4 entry sebagai media penempatan box. Nah, untuk AMHI-nya sendiri, PT Carrefour ini menggunakan palet jack yang digunakan untuk memindahkan dan mengangkat palet. Palet jack sendiri sering digunakan dalam chiller storage. Fungsinya itu yang pertama memungkinkan pemindahan palet pada ruang terbatas. Yang kedua itu memudahkan bagi pekerja dalam memindahkan barang secara cepat dan juga efisien. Yang ketiga efisiensi biaya dan menggunakan palet jack. Yang keempat adalah pada chiller storage sendiri memperhatikan kondisi suhu, karena itu palet jack tidak memiliki komponen yang rentan terhadap suhu dingin. Pada aktivitas outbound yang pertama tuh ada proses bisnis pemesanan oleh toko. Lalu bisnis ini dimulai dari toko menerima pesanan dari customer melalui sistem. Setelah pesanan diterima, maka toko akan melakukan validasi pesanan dengan stok yang ada pada gudang. Setelah validasi selesai, maka toko akan mengambil barang sesuai dengan pesanan yang diminta. Barang yang telah diambil akan langsung disorting sesuai dengan kriterianya dan langsung diberikan labeling untuk harga. Setelah semuanya selesai, maka barang siap didistribusikan ke penjualan. Selanjutnya untuk pemesanan online pelanggan. Pada proses ini dimulai dari toko menerima pesanan melalui sistem. Setelah pesanan diterima, maka toko akan melakukan validasi pesanan dengan stok yang ada pada gudang. Setelah validasi selesai, maka toko akan mengambil barang sesuai dengan pesanan yang diminta. Barang yang telah diambil akan dilakukan pengecekan agar kualitas barang yang diambil telah sesuai dengan yang diminta. Setelah pengecekan kualitas selesai, maka toko akan mengemas barang tersebut dan diberikan label untuk tujuan pengiriman. Setelah diberi labeling, maka barang akan dimuat ke kendaraan untuk dilakukan pengiriman ke tempat tujuan. Dan yang terakhir adalah barang akan sampai ke tempat tujuan. Kemudian ada aktivitas outbound. Dalam aktivitas outbound sendiri, gudang fresh food perusahaan Carrefour menggunakan kombinasi metode FIFO atau First Expire, First Out, dan FFN. Dalam proses picking, PT Carrefour menggunakan dua metode picking, yaitu batch picking untuk pemesanan toko dan single order picking untuk pemesanan online langsung dari pelanggan. Lalu yang ketiga, untuk proses mixing dilakukan dengan penyesuaian cara penanganan dari buah dan sayur. Contohnya, suhu yang lebih rendah untuk sayur daun-daunan ataupun lebih tinggi untuk buah tropis. Terima kasih. Sekian presentase dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.